Kereta api penuh sesak. Kami tak lagi mendapat tempat di kelas 2. Di dalam surat perjalanan kami ada diterangkan, kalau sekiranya tempat itu sudah penuh, kami boleh menumpang di kelas 1. Sebab itu, dengan tak bimbang, kami masuk ke kelas itu. Kawan-kawan mulanya tak mau, takut kalau diusir kondektur. Setelah kuterangkan bahasa akulah yang akan melawan kondektur itu nanti. Sekiranya terjadi demikian, barulah mereka mau. Di kelas itu ada seorang tuan bangsa Indonesia dengan istrinya, serta seorang anaknya pula. Lain penumpang tidak ada. Tatkala kondektur memeriksa karcis kami, ia mengatakan, bahasa kami sampainya di Muara Enim mesti pindah tempat. Sebab dari tempat itu selalu banyak penumpang di kelas 1. Kami yakin perkataannya. Setiba di Muara Enim, kawan-kawan bersiap akan mengalih, tetapi kularang. Penumpang kelas 1 banyak. Kondektur tadi datang pula menyuruh kami pindah. 4 orang di antara penumpang-penumpang itu berangkat dari tempat duduk mereka, memberikan tempat itu kepada kami. Mula-mula, kami tak mau. Kami berjalan memang memakai ongkos Gubernur Men. Jadi, kami mesti menerima tempat yang telah ditetapkan untuk kami. Tetapi, tuan-tuan itu menjawab bahwa akan kecil hati mereka sekiranya penghormatan mereka atas diri kami, itu tak kami terima. Kami pun mengucapkan terima kasih atas kemuliaan hati tuan-tuan itu. Dan kondektur memandang kepada kami dengan pandang, bukan manis. Sekarang kami duduk dengan hati yang tetap, sebab tak usah takut lagi disuruh pindah. Dari jendela kami melihat-lihat tamasya bagian tanah Sumatera Selatan yang kami lalui. Ya, alangkah jauh bedanya dengan keadaan di alam Minangkabau. Kalau di sana, tak putus-putusnya kami melihat sawah. Di sini, tak lain kelihatan hanya hutan dan rawa-rawa. Kadang-kadang, tampaklah ladang dan huma muncul di tengah padang hutan belukar. Sungguh banyak kekayaan tanah Sumatera Selatan yang belum diusahakan. Hari telah mulai gelap, tatkala kereta api masuk di stasiun Kertapati. Di sini mulailah aku bimbang, sebab kawanku yang berjanji akan menjemputku tak kelihatan mata hidungnya. Aku belum pernah melihat Palembang. Meskipun dari negeriku ke situ hanya beberapa jam saja. Palembang belum ku kenal, tetapi hatiku ku beranikan. Setelah barang-barang terurus, kuajak kawan-kawan naik ke kapal yang telah tersedia untuk membawa penumpang menyeberang ke Palembang. Bermula pada sangkaku, Kertapati, tadi Palembang. Setelah sampai di daratan, aku berpura-pura seperti orang yang sudah tahu benar masuk Palembang. Kuambil taksi, lalu minta antarkan ke kebun duku 24 Ilir. Sebab kata sahabatku itu, rumahnya di situ. Waktu itu, aku cuma berdua saja lagi dengan Alima. Kawan yang lain naik perahu, pergi ke rumah masing-masing. Ketika Otto akan berjalan, datanglah seorang laki-laki menghampiri aku, menanyakan kalau kami sekereta dengan 2 orang gadis. Seorang bernama Hamidah dan seorang lagi Alima. Kuterangkan bahasa kamilah orang yang dicarinya itu. Rupanya, laki-laki itu ialah suami dari sahabatku. Sahabatku itu sendiri tak dapat menjemput kami, karena kami belum pernah bertemu. Jadi, taklah kami mengenal diri kami masing-masing. Kupersilakan ia naik Otto, lalu kami dibawanya ke rumahnya.
Di situ, kami bermalam 3 malam, menunggu berangkatnya kapal yang akan membawa kami ke Mento. Hari yang keempat, berangkatlah aku dengan temanku Alima ke tempat kelahiranku. Berapalah girang hatiku tatkala bertemu dengan Bapa dan kaum yang kusayangi itu. Tak dapatlah rasanya diuraikan dengan perkataan. Mereka datang mengerumuni aku, sebab kami telah lama berpisah-pisahan. Tak putus-putusnya mereka menanyakan keadaanku selama belajar di negeri orang itu. Sekarang yang dicita-cita sudah sampai. Sekedar aku menunggu saja kedatangan surat bernumanku. Apabilakah? 2 bulan aku sudah di kampung. Yang diharap-harap itu belum juga datang. Temanku Alima sudah kembali lagi ke Padang Panjang, sebab sekolahnya belum habis. Ia ketinggalan setahun daripadaku. Beberapa kali sudah aku menerima tawaran dari salah sebuah perguruan partikuler di Palembang untuk bekerja di situ. Bergantung kepada diriku sendiri sudah lama ku terima. Tetapi familiku berkeras melarang. Cobalah pikir, menurut surat tawaran itu, aku mendapat tempat dan makan dengan percuma. Gaji sama dengan di gubernemen. Kemudian ditambah pula dengan pelajaran bahasa Inggris, mengetek, dan lain-lain yang kusukai. Palembang kota besar, penuh dengan rahasia-rahasia yang romantis karena sungai-sungainya. Kota yang menarik hati bujangga, menggubah syair dan kisah. Tak ubahnya dengan kota Venesia di Eropa Selatan. Tidakkah itu menarik hati? Kalau dipikir sepintas lalu saja, ya, memang begitu. Tetapi di antara perjanjian-perjanjian yang bagus-bagus itu, tak adakah terselip suatu rahasia lain yang mencelakakan hidupku? Aku seorang gadis yang belum banyak mempunyai pengalaman, yang masih picik pengetahuan tentang seluk-beluk penghidupan. Dengan bujuk dan perjanjian bagus, tentu dengan segera akan tertarik. Tambahan pula,